Cuman saya diminta untuk menjelaskan peran kecamatan di dalam politik. Atau ada pertanyaan? Nah. Apakah seorang aparatur sipil negara boleh mencalonkan diri sebagai gubernur atau bupati atau wali kota? Aparatur sipil negara itu tidak boleh mencalonkan diri. Boleh, tetapi harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil. Jadi itu bukan tidak boleh. Tapi kalau Kopassus sudah tetap sebagai pegawai sipil tidak boleh. Jadi ketika dia berniat mencalonkan bupati, wali kota ataupun gubernur, maka dia harus mengundurkan diri. Jadi pegawai negeri sipil bukan hanya mengundurkan diri. Saya umpamanya samar, ini mencalonkan diri jadi bupati, saya harus mengundurkan diri atau keluar sebagai pegawai negeri sipil, baru boleh. Jadi terserah nanti mau jadi enggak, tapi tetap pegawai negeri sipilnya udah hilang, kan rugi. Gitu. Lagi? Apakah seorang aparatur sipil negara boleh menyediakan fasilitas untuk kampanye politik? Untuk kampanye fasilitas dalam artian seorang aparatur sipil negara ini, kalau secara personal aparatur sipil negara, saya pribadi, saya kan ASN, saya menyediakan rumah saya untuk kampanye, itu tidak boleh, karena ASN itu harus menjaga netralitas. Tapi dalam artian yang secara kelembagaan, umpamanya ada yang ingin meminjam aula kantor camat Sindang Kasih untuk melakukan kampanye, itu boleh, tetapi dengan ketentuan mendapat izin dari yang penanggung jawab fasilitas negara ini, umpamanya aula itu dalam hal ini mungkin di Kecamatan Sindang Kasih, saya selaku camat Sindang Kasih. Namun tidak boleh ada alat peraga kampanye yang masuk ke dalam negeri. Itu secara kelembagaan. Apakah seseorang aparatur sipil negara boleh membuat unggahan, membagikan, atau menyukai mengomentari konten pada media sosial yang bermuatan isu politik? Kalau bermuatan isu politik, dalam hal ini isu politik secara luas, misalnya tentang pemilihan umum segala macam, itu boleh. Tetapi apabila sudah mengarah ke calon tertentu, baik itu calon DPRD provinsi maupun calon DPR RI, calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, itu tidak boleh menyukai, ataupun apalagi sampai membagikan. Tapi kalau politik secara luas, karena dinamakan politik kan tidak hanya sebatas pemilihan. Ilmu politik itu kan bagaimana kita bernegara, bagaimana politik luar negeri, bagaimana demokrasi, itu juga masuk dari bagian dari politik. Tetapi ketika dia sudah menyentuh ranah untuk ke calon tertentu, baik itu DPRD maupun DPR RI dan bupati, wali kota, dan gubernur, dan presiden, itu tidak boleh. Karena ini juga selain itu memang tidak dibolehkan, kita sudah diatur dengan peraturan Bupati Ciamis, surat edaran Bupati Ciamis tentang hal itu, dan itu tidak boleh dilakukan oleh aparatur sipil negara. Dan ini, iya, tanya Pak. ya. Apakah ada hal-hal baru agar kantor camat tapi maju? Hal baru kantor camat lebih maju lagi. Saya kira kalau ini secara fisik atau maju dalam artian prestasi yang kita raih, atau semuanya lah ya kita bahas. Untuk secara fisik ya
kami kira normatif atau secara fisik ketika suatu gedung mau sesudah beberapa tahun tertentu, ini ada yang dari PS. Nah, dari PS itu ada istilahnya umur ekonomis suatu bangunan, suatu negara itu ada masanya, dan ketika itu sudah melewati masa tertentu itu dilakukan rehab atau segala macam, itu memang perlu. Tapi untuk Kecamatan Sindangkasih, kondisi kantor camatnya masih sangat layak. Toh kalaupun sudah ada mulai yang lapuk di beberapa bagian, itu tidak mengganggu kinerja Kecamatan Sindangkasih. Dan secara non-fisik, ini kemajuan kecamatan itu bisa diukur dari prestasi yang telah diraih oleh kecamatan dan juga kinerja pegawai negeri sipil atau aparatur yang ada di kantor kecamatan itu sendiri. Ditunjukkan dengan disiplin kerja kita. Untuk yang paling mudah untuk indikator kedisiplinan kita lihat dari apel pagi dan apel sore. Nah, apabila pegawai negeri sipil yang ada di dalamnya disiplin, maka tentu keikutsertaan di dalam apel pagi dan apel sore akan terpenuhi dengan baik. Nah, untuk prestasi Kecamatan Sindangkasih di tahun 2023 kemarin, alhamdulillah cukup baik. Yang untuk MTQ tingkat Kabupaten Ciamis kita mendapatkan juara kedua. Untuk menempati gotong royong masyarakat tingkat kabupaten kita juara 2, dan juga untuk Posyandu kita juga mendapatkan juara 1 di 2 kategori. Alhamdulillah itu selama tahun 2023 yang tahun sebelumnya belum berhasil kita raih ke Kecamatan Sindangkasih ini. Dan insya Allah ke depan kita akan terus berupaya agar prestasi-prestasi lain dapat kita raih di Kecamatan Sindangkasih. Dan apa peran kecamatan dalam bidang politik? nah, peran kecamatan di dalam bidang politik, kalau untuk politik dalam arti menjaga suhu politik atau kondisivitas masyarakat di Sindangkasih, itu peran kecamatan salah satunya tetap mengimbau masyarakat untuk tetap bersatu, tetap bersaudara di dalam menghadapi pemilu atau pemilihan kepala daerah. Kita boleh berbeda pilihan, kita boleh tidak sama di dalam sikap politik, tetapi kita harus tetap menjaga persaudaraan. Kita dengan tetangga, mungkin di adik-adik sekalian ada terasa itu berbeda pilihan, jadi ke tetangga, jadi kan rugi yang dari orang lain, yang dilantik orang lain, jadi kita yang jadi musuhan ke tetangga. Dan juga di bidang aparatur, kita juga di dalam menjaga suhu politik di Kecamatan Sindangkasih ini, aparatur desa, aparatur kecamatan selalu kita anjurkan, selalu kita tekankan untuk tetap menjaga netralitas. Netralitas itu dalam artian dalam bersikap, dalam bertutur kata, tidak memihak ke salah satu partai politik atau calon tertentu. Tetapi semua yang ada di Sindangkasih ini adalah warga Sindangkasih, dan tetap kita mengarungi semuanya, dan untuk bersikap politik kita tetap netral. Tapi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara itu tidak kehilangan hak politik. Aparatur sipil negara punya hak memilih. Jadi saya tetap punya pilihan. Dari 3 calon presiden itu, seorang camat juga punya hak untuk memilih dari 1, 2, dan 3. Tetapi saya tidak boleh mengajak, pokoknya adik-adik sekalian atau rekan-rekan saya di kecamatan ini salah satu calon.
komunikasi ini, insya Allah kami tetap ingin menjaga sidang kasih yang kondusif dan pemilu yang sukses tanpa ekses.